Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali ngasal untuk soal matematika terkait barisan dan deret. Langsung aja kita cek soalnya. Yang pertama, dari suatu deret aritmatika diketahui ada U3-nya 13 dan U7-nya 29. Jumlah 25 suku pertama deret tersebut adalah. Ketika kita melihat soal seperti ini, maka soal ini merupakan soal barisan dan deret. Apa itu barisan dan deret? Barisan dan deret itu seperti ada sekumpulan sebuah angka yang memiliki pola tertentu. Nah, deret itu dibagi jadi dua, ada aritmatika dan geometri. Sederhananya, kalau deret aritmatika dia polanya itu penjumlahan atau pengurangan. Jadi ketika ada soal aritmatika berarti misalnya 2, terus misalnya selisihnya 2 berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, untuk soal ini tapi nggak diketahui barisannya ataupun deretnya ya, tapi yang diketahui adalah U3 dan U7. Apa itu U3 dan U7? Nah, setiap angka di barisan dan deret itu ada namanya suku. Nah, kalau di yang contoh tadi diberikan 6 itu adalah suku ketiga gitu. Nanti kalau U7 lebih jauh lagi. Nah, apa rumusnya? Kita bisa mencari suku menggunakan rumus untuk deret aritmatika yaitu UN, jadi suku ke N itu adalah A tambah dalam kurung N plus 1 dikali B. Nah, ini adalah rumus. Apa itu A? A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu yang paling kiri, B itu bedanya. Bedanya berapa? Bedanya 2, bedanya 3, dan seterusnya. Berarti untuk soal ini diketahui U3-nya 13. Berarti kita bisa tulis U3 itu adalah, kita ganti U3-nya, berarti kan N-nya 3 ya. N-nya 3. Berarti ganti jadi A tambah, ini salah, N-1. Kok N plus 1? N-1 ya. Jadi A tambah N-1. N-nya berapa? N-nya 3. N-nya 3 dikurang 1 jadi 2B. Oke. Jadi U3 sama 13 bisa kita ubah jadi A plus 2B sama dengan 13. Berarti yang U7 sama dengan 29 juga bisa kita ubah jadi A plus, tinggal kurang 1, 7 kurang 1, 6B sama dengan 29. Udah kayak gini baru kita bisa hitung, kita bisa eliminasi menggunakan SPLDV ya. Kita kurangin, langsung kita dapat berapa? A-nya habis ya, B-nya kita kurangin 2 kurang 6, minus 4. Sama dengan 13 kurang 29, 16 ya, minus 16. Berarti B-nya berapa? Pindah ruas, berarti minus 16 dibagi minus 4. Minus ketemu minus jadi plus, 16 bagi 4 jadi 4. Kita udah dapat B-nya 4. Sekarang A-nya berapa? A-nya dapat dari salah satu dari keduanya. Kita bisa masukin ke yang pertama misalnya. Jadi A plus 2, B-nya ganti dengan 4 sama dengan 13. Berarti A sama dengan 2 kali 4, 8 ya. Pindah ruas jadi dikurang. Jadi jawabannya 5. Maka kita dapat A-nya 5, B-nya 4. Nah, udah beres belum? Belum. Sekarang kita cek ke pertanyaannya. Berarti kalau kita gambar deretnya jadi 5 misalnya. Jadi 5 terus selisihnya 4, bedanya 4, 9, 13 dan seterusnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya jumlah 25 suku pertama. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ditanya jumlah 3 suku pertama, berarti 5 tambah 9 tambah 13 berapa? Kalau 25 berapa? Berarti panjang banget ya. Nah, untuk ngitungnya apa ngitung manual? Gak perlu, karena ada rumusnya juga khusus untuk aritmatika. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah SN. SN itu jumlah N suku pertama. Jadi SN itu sama dengan A plus
UN bagi 2 dikali N. Bisa kayak gini, atau bentuk yang lebih umumnya N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Nah, yang biasa dipakai itu yang bawah. Kalau yang atas itu untuk memudahkan aja, dan kalau misalnya diketahui suku terakhirnya berapa. Oke, kita langsung masukin aja dari sini. Kita cari SN-nya. N-nya berapa? 25 ya. Jadi 25 bagi 2. Oke, terus 2A. A-nya berapa tadi? 5. 5 berarti 2A jadi 10. Ditambah N-1. 25 kurang 1. Jadi 24 dikali 4 ya. Jadi kan B-nya 4. Oke, B-nya 4. A-nya 5, jadi kayak gini. Maka S25 itu kita hitung yang dalam kurung dulu. Jadi 24 kali 4 berapa? 96 ya. Ditambah 10 jadi 106. Maka kita bisa coret. Jadi 106 bagi 2 53 ya. Berarti berapa? S25 kali ke 25 itu 25 kali 53. Berapa? Kita potret aja. 25 53 15 7 25 12. Berarti 5 terus 2 1325 ya. Jadi jawabannya 1325. Oke, jadi jawabannya 1325. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 dan potongan tali terpanjangnya 384, panjang keseluruhan tali tersebut adalah berapa? Berarti ini masih barisan dan deret. Nah, bedanya apa? Kalau sekarang di sini barisannya geometri. Apa bedanya? Kalau geometri itu dia bukan beda tapi rasio. Rasio itu adalah dikali atau dibagi. Contohnya jadi 2, kalau rasionya 2 berarti 4, jadi 8 dan seterusnya ya. 16. Nah, ini barisan geometri. Nah, perbedaan barisan dan deret itu adalah kalau barisan dia pakai koma dipisahnya, kalau deret biasanya pakai tambah. Bedanya itu aja, tapi pada intinya sama ya. Deret itu ketika kita pengen menjumlahkan setiap sukunya. Oke, lanjut geometri. Nah, rumusnya apa? Ada sama ya, rumus UN-nya itu adalah A kali R pangkat N-1. Lalu untuk SN-nya ada dua kemungkinan. Kalau rasionya lebih dari 1, A kali R pangkat N min 1-nya di bawah per R min 1. Kalau misalnya R-nya dikurang 1, tinggal dibalik R pangkat N sama 1-nya sama R dan 1-nya. Jadi 1 min, atas dan bawah. Oke, sekarang kita cek dulu. Di sini yang diketahui adalah ada 7 bagian. Nah, berarti apa itu 7? Apa? N-nya ya. Jadi ada 7. Dari yang paling pendek sampai paling panjang. Lalu yang 6 cm itu apa? Terpendek. Berarti A. Yang terpanjang itu berarti UN. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah apa? Di sini panjang keseluruhan tali. Panjang tali itu UN atau SN? Karena keseluruhan berarti SN. Pertanyaan selanjutnya, apa yang belum ketahui? A-nya udah, N-nya udah, R-nya belum. Berarti kita harus cari R-nya dulu. Gimana cara mencari R-nya? Cara mencari R-nya itu dengan melakukan perbandingan antara nilai yang diketahui. Dalam hal ini ketahui yang paling pendek sama paling panjang. Berarti kita masukin ke
U berapa? U1 ya. U1-nya 6 atau A-nya 6, jadi sama aja A dengan U1 itu. Berarti A kan ya. Jadi 6 itu A. Nah, sekarang UN berarti U7 ya. U7-nya itu 384. Berarti kalau kita masukin ke rumus, A kali R pangkat min 1, A dikali R pangkat 7 min 1. Jadi 6 ya. Kemudian A-nya masukin 6. Jadi 384 sama dengan 6 kali R pangkat 6 ya. Kita bagi dulu, berarti R pangkat 6-nya sama dengan 384 bagi 6 berapa ya? 64 ya, 64. Oke. Berarti R-nya berapa? Dari sini kita dapat R-nya sama dengan berapa? Berapa yang pangkat 6 jadi 4? Ya paling ya, betul. R-nya 2. Oke, kita dapat R-nya 2. Nanti cek aja kalau nggak percaya. Oke, kita langsung hitung SN-nya. Berarti di sini S7 sama dengan A-nya 6 kali R-nya 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi aman yang di bawah. 6. Nah, 2 pangkat 7, berarti 2 pangkat 6, 64. Berarti 2 pangkat 7, 128. Tinggal kali 2 aja. 128 kurang 1, 127 per 1. Jadi berapa? 6 kali 127 kita kaliin lagi. 6 kali 7 simpan 4, 12, 16 simpan 1 tambah 1. Jadi 762. Jadi jawabannya adalah 762. Oke, sekian untuk video masalah kali ini. Share kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat. Kemudian like juga, share juga. Kalau ada yang bingung bisa tanya aja, tinggal DM ke fastlearners.id. See you next video, bye bye.